Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, alladhi yukawwirul laila 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah al-aliyyul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Hadirin jamaah Iqomah rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum sampai ke hari yang ke-23. Di hari ini banyak hal yang terasa secara fisik barangkali. Melihat cucungu pun seperti melihat kurma, atau ketika melihat oli pun yang terbayang adalah mungkin kopi dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan segala amaliyah kita di bulan Ramadan, yang wajibnya maupun yang sunatnya, tadarusnya, siamnya, saumnya, qiyamnya, sampai dengan zikirnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang mengajarkan kemudahan. Islam dalam beberapa hal tampak adanya sisi fleksibilitas, tidak kaku dan tidak rigid. Hal ini barangkali dari hasil-hasil tadarus kita kepada Al-Quran kita menemukan ada beberapa ayat yang mendasari pernyataan itu. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini dalam bab saum. Yang kuntum mardo au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, maka dapat dihitung di hari-hari yang lain. Redaksi semacam ini banyak ditemukan dalam ayat Al-Quran. Di Al-Baqarah ayat yang terakhir misalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuan dan kadar kesanggupannya. Juga ketika bicara tentang bab toharoh, barangkali di situ wallahu la ja'alakum min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu apabila kamu minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a, dalam keadaan junub atau bersentuhan gitu, suami istri, kemudian tidak menemukan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah. Kemudian dalam hadis Nabi juga kita banyak menemukan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan juga beberapa peristiwa-peristiwa, contoh-contoh kasus yang dialami oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Atas dasar inilah pula barangkali para ulama, fikih banyak melahirkan kaidah-kaidah. Idza doko itasa'a, apabila sempit maka menjadi lapang. Kemudian mala
yudraku kulluh la tudraku kulluh. Sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Ahapud darurain, memilih yang paling ringan madaratnya. Bahkan ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat jadi membolehkan hal yang dilarang. Maka dalam hal ini kita bisa menemukan bahwa Islam itu adalah betul-betul agama yang ringan, walaupun setiap kita tentu tidak dikehendaki memiliki sikap tasahul ataupun gulwun itu berlebih-lebihan dalam beragama, ataupun tasahul terlalu menganggap ringan dan enteng, mengambil kesimpulan akhirnya gitu. Sementara dia ingin menghindari dari hal-hal yang katakanlah dia sendiri tidak mau melaksanakannya. Dalam beberapa contoh kasus, kalau tadi tentang saum, dalam bab sholat juga, dirikanlah sholat apabila tidak mampu mendirikannya sambil berdiri. Dirikanlah sholat sambil berdiri, apabila tidak mampu sambil berdiri maka lakukanlah sambil duduk. Faqaidan, maka sambil duduk. Fa'ilam tastati, apabila kamu tidak mampu sambil duduk maka dalam kondisi berbaring gitu. Apabila berbaring juga tidak bisa maka itu berarti disolatkan kan. Nah, jadi ada tayamum sebagai pengganti wudu, ada qada apabila kita tidak mampu melaksanakan itu. Hadirin rahimakumullah, penekanannya di sini bahwasannya kadang dalam perilaku keberagamaan kadang begitu rigid, terutama dalam bab-bab tertentu. Yang paling riskan itu kalau udah masuk ke wilayah siasah mungkin. Kalau orang syariah mungkin ada prodi siasah di situ ya. Ada hukum begitu. Kadang kalau sudah saklek begitu, dia begitu, tidak ada sedikit pun menerima pandangan-pandangan yang lain. Kalau itu belum diterapkan, dia memandang bahwa hukum Islam belum bisa dijalankan. Terutama dari kelompok-kelompok yang suka dikatakan dicap sebagai radikal. Padahal kalau memperhatikan terhadap ajaran-ajaran itu, kalau kita dihadapkan dengan situasi sulit, sempit, dan beresiko, maka kita bisa lentur dalam beragama itu. Barangkali tidak dihukumi berdosa manakala kita tidak menerapkannya. Dalam bab-bab mungkin pidana atau bab-bab jinayah siasah gitu ya. Zaman Rasul ada seorang perempuan hamil datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini belum merasa tenang. Saya sudah melakukan perzinahan ya Rasul. Saya belum merasa tenang dan merasa dosa saya tidak diampuni oleh Allah manakala tidak diberlakukan hukum rajam kepadaku." Maka kata Rasulullah SAW, hukum ini belum bisa ditegakkan atasmu, sebab Anda sedang hamil saat ini. Maka kembalilah si orang itu. Setelah kembali dan setelah melahirkan, dia datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tetap belum merasa tenang manakala hukum ini belum diberlakukan padaku." Maka kata Rasulullah, hukum ini belum bisa diterapkan karena Anda masih menyusui anakmu. Spiritnya, hadirin rahimakumullah, betapa untuk menunaikan itu Rasulullah itu begitu besar pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil ketika harus membuat keputusan tentang memberlakukannya hukum itu. Terlebih hadirin rahimakumullah, kadang orang begitu saklek padahal fikih itu begitu banyak madhabnya. Tetapi kelompok-kelompok tertentu yang tertutup itu, yang bisa juga terjebak pada gulwun berlebihan itu, susah untuk menerima pandangan-pandangan yang berasal dari luar. Kadang bersikukuh dengan satu madhab, entah madhab yang mana. Padahal perilaku-perilaku yang ditampilkan berupa misalnya takfir, mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham, ataupun misalnya memandang sebagai sesuatu yang halal darahnya ketika dipandang berbeda dengan dirinya. Perilaku-perilaku seperti yang ditampilkan oleh gaya ISIS ataupun Boko Haram, membakar hidup-hidup yang menjadi musuhnya. Bukankah itu di luar batas-batas kepantasan dan kewajaran menurut ajaran agama? Tapi kadang orang kalau sudah dibutakan pandangannya,
menjadi seolah-olah sulit menerima. Mungkin inilah problem wawasan keagamaan itu. Hadirin rahimakumullah, itu barangkali berkaitan dengan agama yang lagi sedang gencar-gencarnya memperkenalkan moderasi Islam, dan juga mungkin digencar-gencarnya sedang digalakan program deradikalisasi, karena bagaimanapun juga prinsip hidup yang tertutup, perilaku berlebihan dan ekstrim itu hanya mengganggu rasa ketentraman, kenyamanan, keharmonisan di antara umat manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li walakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.